Nah di situ tuh ajang bidadari komplek bermunculan. Betul. Lebaran aja gitu, udah besok lebaran, ternyata diundur. Oh tuh. Muncan aya kolotna parbut gitu. Urang ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sahibul Fikom. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, iya nih, kemarin kan kita juga udah ngobrol-ngobrol seputar Ramadan juga gitu kan, masih edisi Ramadan gitu Sobat Fikom. Ya. Nampaknya tidak akan beres gitu kalau satu episode doang mah gitu ya, karena jelas momen Ramadan itu banyak banget gitu. Jadi jelas, jadi gak cukup lah kalau cuma satu episode mah. Jadi kita mengulik lagi lebih dalam lah seputar Ramadan ya. Hanya di Bincang Kecil. Oke Sohibul Fikom, jadi sekarang kita masuk aja lah ke pembahasannya. Kan kita sekarang tentang Ramadan nih. Nah, kata Ramadan itu kalian ada yang tahu sih Ramadan itu apa gitu? Nah, dari ini nih secara definisi mungkin ya. Maknanya lah gitu dari Ramadan itu Al-Karomah. Dari sang pesantrennya Satu Atap, silakan. Jadi Ramadan itu berasal dari bahasa Arab yaitu Ramdan. Ar-Ramdan itu berarti panas. Jadi secara istilahnya teh jadi seakan-akan kita itu dibakar dosa kita selama bulan Ramadan. Jadi dibakar habis-habisan. Peleburan lah gitu ya, saking panasnya gitu kita dilatih untuk ujian menahan nafsu. Karena di Ramadan itu kan kita benar-benar harus menahan hawa nafsu, makan, minum juga gitu kan. Banyak juga godaan-godaan. Ya, soalnya nafsu teh elehna ku lapar. Nafsu teh. Istilah Ramadan tuh intinya jadi iyalah menghapus dosa, jadi panas. Jadi setelah 11 bulan kita melakukan aktivitas, dia ada kesempatan gitulah 1 bulan untuk kita itu benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meleburkan dosa gitu ya. Itu. Jadi gitu Sahibul Fikom. Jadi tapi secara itu Pan Ramadan tuh ada 4 huruf. Ro, ma, do, dan nun. Jadi Ramadan itu ronnya itu rahmat kasih sayang Allah. Kanyaah. Maknya magfiroh ampunan. Donya itu difun itu jadi dilipat gandakan pahala kita. Kalau nun najatun keselamatan. Keselamatan kita. Jadi kayak ada ini loh, di bulan Ramadan itu kan 10 hari pertama itu 10 rahmat, gitu kan, 10 hari kedua kali Magfiro, yang ketiga itu pembebasan dari api neraka. Subhanallah. Jadi dari kata Ramadan itu banyak makna-maknanya gitu kan. Subhanallah, banyak bener. Nah, ngomongin soal Ramadan juga masih ada cerita nih gitu, banyak gitu ya. Banyak katanya. Gitu. Iya, yang bisa di-spill gitu. Jadi gini teman-teman, berbicara soal Ramadan di setiap stasiun televisi deh. Ya. Nah, stasiun televisi itu kan punya program, program dakwah kayak di stasiun TV setiap subuh gitu kan. Ada dakwah, terus kalau enggak pas. Terus dakwahnya tuh dakwah anak kecil lagi. Kalau enggak kalau enggak itu liga dakwah gitu. Didakwahin, dipertaruhkan gitu, dilombakan. Jadi ada dari negara lain, cuman disatukan untuk melakukan kegiatan lomba gitu. Terus yang jadi menarik dari program dakwah ini apa nih Pak? Nah, gini kalau saya pribadi gitu ya. Kan biasanya Ramadan teh family time lah kalau kita udah mau buka gitu, apalagi udah di meja makan, TV kalau nggak pas sahur gitu kan, banyak kan program-program gitu. Nah kebetulan orang tua saya itu nyetel program itu gitu kan. Bareng otomatis ya kan kita udah ngumpul gitu kan, ya udah nonton gitu. Nah saya tuh kadang suka insecure gitu. Insecure kumaha? Karena orang tua tuh lihat orang lain mah ada yang masih anak kecil kan. Subhanallah katanya itu udah bisa dakwah selancar itu dengan pengetahuan yang begitu banyak. Gimana ngedenger itu? Terus saya gini karena ya gimana gitu. Insecure, tapi di satu sisi jadi motivasi juga gitu buat saya para play. Kalau saya mah kalau lihat dakwah orang tua tuh mau mematahan orang tua. Wah. Enggak, bercanda. Kalau batu rumah dakwah
Batur mah geus kolot teh dak mos. Ngomongin wae nya. Ya jadi gitulah. Ya, tapi emang momen-momen itu tuh momennya emang ada di bulan Ramadan doang gitu kan. Sekarang misalkan di bulan-bulan biasa kita nggak mungkin kan nonton TV bareng jam 3 subuh misalkan kan nggak ada. Biasanya kalau di luar bulan Ramadan itu liganya tuh beda, bukan liga dakwah yang kayak tadi saya sebutkan itu. Liga apa? Kalau di bulan-bulan biasa mah liga dangdut. Iya. Bener. Jadi kalau nonton bersama teh nantinya kayak ini apa konser gitu. Jadi kita semua nyanyi kalau nonton bareng itu karena menikmati musiknya. Dangdut teh aja. Dangdut. Ya kan itu mah di luar bulan Ramadan gitu, Sohibul Fikom gitu. Terus ada juga kalau misalkan tadi program Ramadan di televisi gitu kan, ada tuh pengingat imsak tuh kalau udah ada di TV tuh yang namanya yang misalkan kayak Afgan nyanyi ini niat nawa itu Sauma Godin gitu kan ya. Dinyanyikan ya. Imsak gitu. Ciri-cirinya itu seperti itu. Ciri imsak. Nah, kalau imsak gitu ya. Imsak teh kan biasanya di setiap daerah beda-beda gitu pengingatnya. Ya kan ada yang dipakai latihan tinju. Itu samsak. Oh, beda deh. Imsak tuh itu sebelah kampus kita itu. Samsak. Gimana tuh ini? Jadi gimana? iya gitu kan. Setiap daerah atau lembur lah gitu kan. Biasanya ada pengingat buat menuju imsak di masjid-masjid. Contoh kan ada yang pakai sirinu gitu. Wih. Nah, itu kan terus ada yang sekedap deui 5 menit di imsak. Nah, itulah menariknya gitu di bulan Ramadan teh gitu. Yang menarik tuh yang sirinu itu. Aduh, wih, kayak yang medok. Oh, ambulan. Bombe. Gitu kan. Nah, gimana nih dari Febian atau dari Rapli sendiri punya cerita menarik nggak sih selain yang seperti saya tadi gitu kan pasti masih banyak lah gitu. Oh, ada dong, misalkan kalau di bulan Ramadan tuh ya erat kaitannya sama Godin. Oh, Godin. Ini mah udah istilah yang mungkin Sohibul Fikom juga udah familiar gitu kan. Jadi gimana tuh para Rapli itu? Nah, ada cerita nih. Teman saya waktu saya puasa beberapa tahun ke belakang gitu kan. Tahun-tahun lalu lah kalau nggak salah. Saya datang gitu kan ke kampus, terus ke senat. Kirain itu nggak ada orang ya. Terus dibuka teh lagi ini. Enggak jadi bukan itu enggak ada. Ulah kalau dicarikan itu. Enggak ketang saya boleh kok. Bukan. Itu rekayasa. Tapi kalau saya boleh kok pernah menyaksikan berarti itu enggak rekayasa. Enggak itu mah nanti lah ceritanya. Tapi bukan yang itu. Gimana nih seputar Godin. Saya dapat tips and trick. Tips and trick nih. Ya teman saya parah kan ngasih tahu gitu. Tips and trick Godin ada. Jadi tips and trick Godin yang baik dan beradu. Biar tidak ketahuan orang. Gimana? Pertama kan kalian tuh jangan beli makanan yang harum-harum. Kenapa? Ya karena gini, teman saya waktu itu ada di rumahnya tuh dia tuh biasalah ya. Udah masak mie. Semerbak gitu ya. Masak mie pokoknya di kamarnya makan. Ibunya tok. Yo naon bau soto sih. Ini ada soalnya mie kan biasanya. Mie soto. Salah. Dapat mie soto gitu kan. Itu harus dihindari. Jadi berbicara seputar Godin gitu ya. Godin. Kadang saya juga suka aneh nih, Bung Peb nih. Anehnya teh gini. Udah familiar istilah itu teh. Cuman saya yang masih anehnya teh kenapa harus dinamain Godin? Ketika kita emang nggak puasa terus di tengah hari kita buka, kenapa sih harus Godin namanya gitu? Setahu saya ya, tadi udah baca-baca dikit itu. Ternyata Godin itu artinya besok. Oh ya kayak nawa itu sauma Godin gitu. Soalnya dibacana sudah beres taraweh kan bisa niatna kan. Misalkan ada yang ngajak, "Weh, Godin tuh berarti artinya apa? Ayo besok Naon gitu kan itu. Ya gitu, saya teh aneh kenapa istilah seperti itu tuh harus namanya Godin gitu kan. Nah, kenapa enggak ya batal aja gitu. Ya, kan enak gitu kalau batal bisa pakai tiduran gitu kan. Nah, Bung Pep gimana tahu? Jadi Godin teh bantal itu. Oh, betul.
gitu. Oh, kan chemistry harus. Nah, bercanda Sohibul Fikom bercanda. Jadi godin teh bahasa Sunda eta teh. Nu biasa budak leutik, ning biasa posan teh sok setengah poe. Tah teh godin istilahna teh. Oh gitu. Jadi emang dari bahasa Sunda asalnya itu artinya itu jadi batal puasa setengah hari. Batal. Godin teh. Ada ilmu baru lagi. Berarti godin tuh dari bahasa Sunda. Kirain saya gitu kan karena seperti yang tadi Rapli katakan, nawa itu saum godin, kirain dari situ gitu kan. Karena dari secara arti mah itu tuh niat abdi saung dinten enjing lah gitunya kalau di Sundanya mah gitu kan. Besok. Oh, jadi siga oge bisa jadi kode gitu kan, bisa batu-batu eta apal kan. Orang batal puasa kan eta bisa dicarekan. Jadi kode godin nah, jadi kan malah harapaleun batur teh. Mun baheula, mun ayeuna mah kalau nanti mau nanya gitu. Godin ke kampus semua gitu. Besok ke kampus aja. Atau enggak itu mah. Nah, itu loh yang menariknya tuh diksi seperti itu hanya berlaku di bulan Ramadan gitu ya. Kenapa enggak seketika di luar bulan Ramadan enggak dipakai juga gitu. Godin ke kampus besok ke kampus kan. Gitu. Di Ramadan ya jadi makanya namanya bulan spesial. Iya. Gitu. Nah, berbicara masih seputar Ramadan gitu kan. Kalau nggak salah ada momentum yang namanya itu Bung Pep, setahu saya Nuzulul Quran tuh. Nah, Nuzulul Quran itu biasanya gimana tuh? Di tanggal 17 Ramadan. Jadi Nuzulul Quran itu turunnya Al-Qur'an, wahyu. Jadi pas Rasulullah sedang berada di Gua Hiro. Nah, Nabi deh. Malaikat Jibril datang. Nah, itu apa? Memberi wahyu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Surat yang pertama turun sekaligus dinobatkannya Rasulullah sebagai nabi dan rasul. Nabi Muhammad teh. Jadi namanya tuh Nuzulul Quran dan sering kita peringati. Anak-anak tidak sadar ya Nuzulul Quran. Puasa Kemis, puasa Senin Kamis, tahu? Itu sejarah puasa Senin mah itu peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Lamun puasa Senin, lamun puasa Kemis peringatan Nuzulul Quran. Jadi Quran teh datang diwahyukeun ka Nabi Muhammad teh hari Kemis, diperingatkeun ku Rasul. Jadi puasa Senin Kemis tah eta sejarah. Secara tidak langsung teh itu teh kita teh udah menerapkan sunah-sunah Rasul gitu ketika ada yang puasa Senin Kemis begitu ya. Tapi kan belum pada itunya. Terkadang kita harus ada ilmu baru juga baru kita bisa memaknai itu gitu kan. Nah, Bung Feb berbicara seputar tadi kan disinggung katanya ayat yang pertama turun itu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, tapi kenapa sih kan ayat yang pertama turun tuh itu, tapi ketika di kitab gitu kan, di Al-Qur'an gitu kan, yang pertama itu Al-Fatihah. Nah, itu tuh gimana sih Feb kan? Jadi yang pertama turun itu tapi yang dari susunannya itu Al-Fatihah. Nah, jadi kan itu dibukukannya teh sejak zaman Khilafah. Sejak zaman Abu Bakar, Umar bin Khattab dan terakhir dibukukan ditafsirkeun mata kayak tafsirna tafsir Utsmani. Pada Khalifah Utsman. Jadi dibereskeun teh ku Utsman karena Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Jadi emang udah lama banget gitu kan udah turun. Iyalah eta. Jadi berangsur-angsur tuh langsung blank langsung. Salilana teh penyusunannya pada zaman Utsman bin Affan. Nah, jadi kan tadi turunnya Al-Qur'an itu berangsur-angsur. Nah, berapa lama gitu, Bung Feb? Jadi lamanya Al-Qur'an itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Subhanallah. Jadi lamanya teh istimewa ya gitu. Ya, benar. Nah, kan tadi udah ngebahas seputar Nuzulul Quran. Setelah itu tuh ada hari-hari spesial lagi nggak sih? Ada satu malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Lailatul Qadar. Oh iya, jadi kan di Al-Qur'an juga ada surat Al-Qadar gitu. Al-Qadar, coba spill. Yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Seperti itu gitu. Kan di ayat kedua udah dipertanyakan apa itu malam Lailatul Qadar. Di ayat ketiga lalu dijelaskan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang istimewa yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi, setahu saya gini Bung Feb, pas malam Lailatul Qadar ini kan 10 hari terakhir Ramadan. Nah,
Tapi biasanya di masjid-masjid itu kan ada ya istilahnya itikaf, berdiam diri di masjid. Nah, itikaf. Itu gimana tuh? Ya, selama itikaf tuh apa aja sih gitu selama malam itikaf? Ya, amalan-amalannya. Ya, gitu. Seperti berzikir, membaca Al-Qur'an, ya banyak lah pokoknya mah yang positif-positif. Itu selama 10 hari berturut-turut. Iya, soalnya kan di tenang tuh gitu istilahnya mah mulai malam Lailatul Qadar teh. Jadi ada ciri-ciri lah pokoknya mah. Jadi tuh tanggal sakieu malam Lailatul Qadar teh. Pokoknya 10 hari terakhir Ramadan. Tapi biasanya juga ada nih malam-malam ganjil yang diambilnya gitu. Nah. Itu pun ada keterangannya atau gimana? Iya, ada ciri-cirinya pokoknya malah. Ada gitu ya. Gitu. Jadi ada ciri-ciri. Itulah gitu Sohibul Fikom, ternyata di samping cerita-cerita unik banyak juga gitu ya pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu baru. Sedikit ngebahas yang Itikaf. Taraweh gitu kan ada. Nah, di situ tuh ajang bidadari komplek bermunculan. Betul karena di itikaf itu kan iya salah keren tapi tulis gitu kan. Biasanya tuh kita baru pertama ngelihat gitu kan. Karena kalau nggak pas taraweh pas itikaf. Iya gitu kan. Tinggal 5 tahun gitu kan. Aya kan lemur orang teh aya geuning. Nah, itulah itikaf tuh kadang banyak anak kecil juga yang itikaf tuh moro tuangeun unggul gini. Kan banyak ibu-ibu. Biasana naon tuangeuna? Bangsa lepet, terus snack, kupat. Jadi itikaf itu memaknainya itu kan berdiam diri di masjid. Tapi seputar itikaf, lamun teu diniatan mah teu jadi ganjaran. Jadi kudu niat lah. Jadi misalkan teh orang datang ke masjidnya, langsung niatna kieu nawaitul itikafa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Tah gitu. Jadi harus niat dulu gitu. Sadetik oge diganjar eta teh. Sadetik oge. Surabaya teh mana Jawa eta ganjar. Banjarnegara wae. Jadi itulah uniknya di bulan Ramadan tuh ternyata banyak momentum gitu kan. Ya, tapi kan setelah tadi Nuzulul Quran, Lailatul Qadar, terakhir nih ada apa? Takbiran. Sama puncak. Setelah rangkaian tadi gitu kan puncaknya takbiran biasanya. Tapi ada yang kocak nih masalah takbiran. Gimana? Banyak sih. Tahun ke belakang nih ya. Kalian juga pasti ngalamin. Ada istilahnya tuh ada sidang lagi kan penentuan ini. Sidang isbat ya. Tapi nuansanya udah takbiran banget gitu. Udah yakin lah pokoknya. Korea rame pokoknya. Karena emang biasanya ketika kita nonton sidang isbatnya nggak pernah sampai tamat. Paling nggak jadi besok gitu. Nah, waktu itu udah vibes-nya tuh vibes lebaran aja gitu. Udah besok lebaran. Ternyata diundur. Besoknya bingungnya udah takbiran. Terus biasanya ibu-ibu mau sehari sebelumnya tuh udah masak gitu. Masak opor. Pas tahun itu tuh kita sahur sama kupat. Jadi berasa udah lebaran gitu ya. Gitu kan. Nu aya di masak kamari peuting pakai sahur. Ibu-ibu teh geus kukulut tuh tuh jadi lebaran. Terus make baju lebaran oge ya makan. Masak deui atuh kudunya di kupat nya ribu deui. Terus ada lagi selama takbiran tuh biasanya keliling naik dolak gitu kan. Ada enggak? Pasti ya. Bener. Pernah rame gitu kan di jalan tuh pakai mobil bak terbuka gitu kan. Gitu. Terus kalau enggak di masjid-masjid itu pas beres maghrib, anak-anak nih yang nyerbu. Wah, anak-anak. Mic-nya tuh di tengah. Di tengah sekali ewang. Terus rame-rame. Terus sekali kolot, sekali budak gitu. Muncan aya kolotna parebut gini. Urang ulah. Anu ngoroy geuningannya. Kanu mic-na teh kadenge keluar. Atuh DKM turun. Ulah garane. Ai bapak-bapakna kan keur meresan lapang. Meresan lapang. Meresan lapang. Bener. Terpal di Emrat lah di Yukeun gitu. Jalannya budak leutik mah ngacaukan masjid. Anu ngoroy kan bari ka ieu kanumi gini. Aya nu tidur gitu si mic-na teh jail dikitukeun. Ker ngorok eta. Bagian subuh bapak. Deui gadang eta mah bagian bapak. Saya mah takbiran tuh suka main gitu kemana ya sama anak-anak. Itulah biasa anak gitu kan waktu dulu tuh. Pulang subuh gitu kan. Enggak. Ada jadwalnya tengah malam ke masjid karena ibu-ibu bawa makanan support system. Jadi udah tahu gitu, udah tahu jadwal makanan datang. Kadang nggak suka ada yang jahil mah gini sih ya.
di masjid dekat ini ya gitu di sekitaran rumah saya. Kadang yang jahil teh ka ibu anu diantos gehuna. Wah, di sepil. Kadang itu teh di satu sisi emang bener perlu gitu. Di satu sisi DKM, woi gitu. Kesopan gitu. Takbiran gitu. Terus kan suka diam di masjid itu sampai subuh gitu kan. Sampai jam 4 gitu kan. Itu tuh emang terus heureui kan yang baru dak. Nah, tidur jam 4 setengah genep harus udah bangun. Mandi langsung ya. Wah, aduh. Hutbah ieu mah kikian. Karena salat Id itu kita harus paboro-boro. Biasanya penuh gitu. Belum lagi kan juga slot senal. Kita harus pintar-pintar nyari celah gitu. Eger we lah si walau kan. Eger we nu aya nu deukeut da lebaran ieu bisa dimaafkan ya. Bisa dimaafkan. Beresnya baru kan maaf-maafan gitu. Punten ieu Eger nuhun gitu. Mau ngambek. Karena harus saling memaafkan. Nah, jadi gitu Syaibul Fikom, tapi kurang afdol nih kalau misalkan kita nggak dengar informasi-informasi menarik ini. Dari teman kita. Iya, gitu kan pasti masih momentum nuansa Ramadan gitu. Iya, benar. Bukan apa ya? Bukan hal yang udah aneh gitu kan, kita mendengar informasi-informasi yang menarik, yang betul. informatif gitu kan. Pasti selalu ada informasi dari situ mah gitu kan. Kita langsung aja ke segmen Seksi Sekilas Informasi. Halo, kembali lagi Syaibul Fikom bersama saya Muhammad Akbar Kusdia di program Seksi. Kalak. Ieu kumaha ieu aya galau na sarung ditalikeun di mana? Perang sarung. Oh, momentum Ramadan perang sarung. Tapi kenapa harus pakai galon gitu? Demegna meh tarik. Tikar deh. Cuma langsung benjol itu. Mal aya. Untung enggak pakai gas 3 kilo ge. Aya ligana apa kumaha? Aya liga dikapkeun. Iya, liga perang sarung. Demeg, tarik-tarik. Bener halus sih. Tarik demeg. Tapi selain bawa galon, bawa informasi juga nggak? Bawa dong, jelas. Sikat atau sok. Informasi pertama. Yang pertama itu ada 5 puasa tercepat di dunia. Negara-negaranya mungkin ya. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada dari Chris Kurt, Selandia Baru. 11 jam itu mah. 11 Selandia Baru. 11 jam. Oh, masih rada standar lah ya. Terus ada Puerto Montt. Di mana tuh? Chili. Oh, di Chili. Chili seberapa jam? Di Cabe. Chili. Sejam 15 menit, 11 jam 15 menit. Beda seperempat jam, beda 15 menit nah. Aing mah kagok engke perang nang engke di luar. Apalagi? Yang ketiga ada dari Canberra, Australia. Di Australia. Berapa jam tuh? 11 jam 30 menit. Oh, itu nambah lagi itu. Apalagi? Yang keempat dari Montevideo. Dari Uruguay itu 11 jam 45 menit. Jadi makin hitungannya itu makin nambah gitu kan. Keterlama. Yang kelima dari Cape Town, Afrika Selatan itu. Afrika. Itu 11 jam 52 menit. Berarti tadi yang paling cepat tuh yang pertama tuh apa tadi? Yang pertama tuh? Yang pertama itu dari Selandia Baru. Dan yang terakhir tadi di Afrika ya ada ya. Mungkin itu akan lebih cepat lagi itu dari. Emang mungkin di negara bagian lainnya pasti ada yang lebih cepat lagi. Enak ya kalau apa puasa cepat gitu kan? Enak. Tapi ada yang godin nggak ya di sana ya? Iya gitu. Jadi kayak tadi di Afrika gitu. Ada nggak ya siang-siang teh ada yang warteg tapi ada hordengnya terus cuman kelihatan kakinya gitu. Ya kan kalau di kita mah godin teh gitu Syaibul Fikom mana. Wallahu alam. Wallahu alam bisawab. Terus ada apa? Informasi apa lagi? Yang kedua itu 5 deretan puasa terlama. Tadi tercepat sekarang terlama. Oh, silakan. Yang pertama. Yang pertama dari Nuk. Meureun. Nuk. Nah hiji 2. Dua. Wow, berarti 2 harokat eta. Nuk. Oh, gitu. Berapa jam tadi Nuk Greenland. Berapa jam nih Greenland? 20 jam itu. Itu yang pertama loh. Itu yang pertama udah 20 jam. 20 jam kebayang. Tapi
Greenland bukannya peranti syuting ini. Green screen. Bukan tadi kan udah yang pertama aja udah 20 jam gitu saya bilang Pikom. Kebayang puasanya gitu udah lemas udah gini lemas besti. Terus di daerah mana lagi? Kedua itu dari Reykjavik. saya harus sabar Anda bacanya harus sabar. Itu dari Islandia. Islandia berapa jam? 21 jam gitu. Nambah emang asli bakal nambah terus. Aduh. 21 jam terus. Ini rada slow ini. Oh, rada slow dari di Helsinki. Ini mah ribet ngaran kotana euy. Namanya Banjaran. Daerah Finlandia. Berapa jam? 19 jam itu. Oh, jadi rada. Coba nama kotanya teh kayak Ciparai, Banjaran kan enggak susah gitu. Cinci gitu. Cinangela. Yang keempat dari Glasgow. Glasgow, Skotlandia. Glasgow berapa jam? Tuh 18 jam tuh, 18 jam. Ditiiskeun. Yang kelima dari Oslo. Oscar Lolang. Nama penyanyi atuh. Salah. Oslo itu dari Norwegia. Berapa jam? 17 jam. Tapi dah anggar. Tapi lu tadi 20 jam. 21 jam. 20 gitu kan itu 3 jam. Eta mah godina ge 3 tahap eta mah sih kana teh. Itu godina teh jadi di restoran gini kayak menu pembuka, menu utama, ada dessert jadi penutup. Karek buka aja sahur deui. Bener gancang pisan euy ke sahur. Halus itu informasinya teh itu yang dari tercepat kemudian terlama gitu. Aduh. 21 jam. Kita aja kan yang di Indonesia kurang lebih 12 jam ya. 12 jam. Kalau kita mah ya 12 jam misalkan dari subuh kita tidur teh bisa asar lah bangun teh kan cok apa kayak gitunya. Jadi nikmat puasa teh bangun aduh asar bentar deui. Sholawatan gitu kan. Tapi 21 jam udah. Sesah atuh. Udah teh. 17 jam. Ini yang terakhir nih, 5 ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Oh iya, tadi kan dibahas ya sama Bung Pep ya. Informasi yang ketiga. Iya, yang ketiga. Silakan. Yang pertama itu udara dan angin sekitar terasa tenang. Subhanallah. Ketika memasuki Lailatul Qadar itu udara tuh jadi sejuk gitu kan. Sejuk. Terus. Yang kedua itu pada malam hari langit tampak bersih. Subhanallah. Bersih. Jadi ketika lihat langit itu banyak bintang-bintang, bulan terlihat jelas. Indah pokoknya malah. Wah, subhanallah. Terus yang ketiga itu terbit matahari tidak menyengat. Terik matahari tidak menyengat. Sejuk gitu kan. Dari siang juga gitu kan, dari siang juga. Tapi Bapak mau ngasaan ya. Karena tidur. Atuh. Masih ada. Yang keempat itu malaikat turun membawa ketenangan. Subhanallah. Ya, jadi secara garis besarnya itu lebih ke ketenangannya itu dapatnya dari cuaca gitu kan. Ketika rangkaian Lailatul Qadar itu tenang gitu kan, yang terakhir. Iya. Yang terakhir terjadi pada malam ganjil. Tuh, kayak tadi ya udah dibahas. Ternyata seperti malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Cek kolot mah aya salikur, 2 likur ya. Lilikuran. Ternyata ketika hari-hari terakhir menuju Lebaran tuh emang suasana tuh emang terasa lebih gitu kan, terasa tenang lebih gitu, jadi tenang gitu kan, malamnya juga sama sejuk. Tapi ada satu hal yang bikin nggak tenang gitu, ada yang bikin rungsing lah istilahnya. Dia perang sarung tuh, malam-malam malah perang sarung, orang lain lagi tenang, dia serpet. Setan. Ini mau di rap-nya dulu nggak di depot? Enggak. Takutnya gitu nanti. Seberat mana di Cayan mah. Teman-teman kamu apa tuh senjatanya, sarungnya? Di talian marti ya kan dia. yang ban puso itu. Tapi itulah saya Bulpikom informasi masih ada lagi apa udah beres? Udah beres. Tiga. Saya apresiasi informasi yang Pak Bar ini informasinya sangat mendidik lah. Ya, informatif. Enggak terlalu sinarian ya namanya. Iya. Edukasi. Kita kasih tepuk tangan lah, tepuk tangan. Mungkin itu aja udah. Udah itu aja. Ya, itulah informasi yang sekarang cukup memberikan informasi yang bagus gitu kan dari Pak Akbar. Nantikan informasi selanjutnya hanya di Seksi Sekilas Informasi.
Oke, Sohibul Fikom, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya gak kerasa. Nampaknya. Pembahasan menarik itu suka gak kerasa. Betul, tapi seperti biasa nih di penghujung acara kita akan membacakan salam-salam dari Sohibul Fikom semua, komentar-komentar. Nah, dari Rapli ada nggak nih salam-salam? Ada dong, selalu ada. Ini lewat DM. Ya. Instagram. Gimana tuh? Dari cewek. Cewek gimana? Dari Firda Nur Aziza. Nur Aziza. Jangan marah. Gimana katanya? Pembahasannya relate pisan, hihihi, tuh pada hihihinya gitu. Sukses terus buat bincang kecil. Amin. Terima kasih buat Firda Nur Aziza. Nah, saya juga ada nih dari Fajri Ramdhani. Fajri Ramdhani. Katanya bincang kecil edisi Ramadan makin ngabret, mantap. Gitu. Mantap. Support terus ya, support terus. Edisi Ramadan kayaknya semua orang ngalamin. Iya, karena relate gitu cerita-ceritanya. Gitu. Itu saya jadi dari Silmi Firmansyah. Gimana katanya? Barokallah bincang kecil, semoga sehat selalu. Amin. Nah, itu Sobat Fikom, nampaknya kita harus berpisah dulu di penghujung acara, tapi jangan khawatir, di episode selanjutnya kita akan kembali berbincang-bincang lagi di Bincang Kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.